haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, kita akan saat teduh bersama ya di saat teduh GPDI Mahanaim. Itu sebabnya kita siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, betapa hati kami bersyukur kalau hari-hari yang lalu kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, dipelihara bahkan sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami sediakan waktu ya Tuhan, buat pribadi-Mu ya Tuhan, boleh berbicara untuk kami. Melalui saat teduh ini Tuhan, kami rindu diberkati dan dipulihkan oleh firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, berbicaralah dengan cara-Mu yang ajaib, dengan urapan dan kuasa-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tentunya harapan dan doa kami, kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Nah saudaraku, di bagian yang pertama ini saya akan ambil di dalam Mazmur pasal 39, yaitu tentang manusia membutuhkan Tuhan. Nah saudaraku, Mazmur 39 saya akan bacakan dua ayat di sini, yaitu ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, dia berkata, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia dikuasai oleh dosa. Bahkan firman katakan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya saudaraku, sehingga manusia lebih condong melakukan keinginan daging. Manusia lebih suka melakukan keinginan dosa. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, hati manusia selalu ingin melakukan yang baik. Hati manusia selalu ingin melakukan yang benar. Tetapi karena tubuh ini, karena dosa saudaraku, maka hati yang baik ini justru saudaraku yang kita lakukan apa? Keinginan daging. Ya, yang kita lakukan apa? Keinginan dosa. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita pun rindu sebenarnya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, kita tidak dapat menjaga diri kita dengan kekuatan kita. Kita tidak dapat ya saudaraku menjaga kekudusan dengan kemampuan kita. Mazmur Daud jelas dikatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Ya, aku hendak menahan mulutku, tetapi apa saudaraku? Malah aku jauh dari hal yang baik. Justru aku semakin menderita. Artinya manusia tidak mampu melakukannya dengan sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kita butuh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, jangan pernah kita berani mencoba melakukannya dengan kemampuan kita, dengan cara pikir kita. Ya saudaraku, justru ketika kita berjalan dengan kekuatan kita, malah kita akan semakin terjatuh. Tetapi saya percaya kalau kita butuh Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita hidup kudus, hidup benar, dan menyukakan hati Tuhan. Ada banyak hal ya, godaan-godaan datang yang berusaha menjatuhkan kita di dalam keinginan dosa.
Ya, dari 5 panca indera ini iblis bisa pakai saudaraku untuk bisa merebut kita, untuk bisa menghancurkan kita. Itu sebabnya kita serahkan 5 panca indera kita ini ke dalam tangan Tuhan. Yang tahu kelemahan saya dan saudara, yang tahu titik di mana saudara rawan dan mudah jatuh adalah diri saudara dan saya sendiri. Tetapi kalau kita tahu titik di mana kelemahan kita, titik di mana kita suka jatuh, kita mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan mampu dan menolong kita. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, di sana dikatakan salah satu dosa, saudaraku, yaitu dosa karena perkataan, dosa karena lidah. Perhatikan tadi ayat yang sudah kita baca. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya aku jangan berdosa terhadap lidahku, terhadap mulutku. Nah, ini salah satu saudaraku, mulut atau lidah kita. Ya, di dalam Yakobus pasal 3, saudara bisa baca nanti di rumah ayat 2 sampai dengan ayat 9. Ya, lidah itu hal yang kecil. Dengan lidah kita dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Seperti api yang kecil dapat membakar semua hutan. Dengan lidah dapat menghancurkan seluruh organ tubuh kita. Ya saudaraku, merusak segala sesuatu. Bahkan juga dengan lidah terpancar air yang manis, terpancar juga air yang pahit. Racun saudaraku dalam kasih Tuhan. Tetapi saudaraku, orang yang mampu mengekang lidahnya, dia akan dapat menjaga dirinya. Tentu saudaraku, kita tidak dapat mampu mengekang lidah kita dengan kekuatan kita sendiri. Amsal saudaraku, ayat 18 sampai 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu sebabnya ya, kita mau jaga lidah kita. Kita mau jaga mulut kita. Ya, terkadang lidah ini ya lebih gampang memegahkan perkara-perkara yang tidak berkenan. Lebih gampang berbohong. Lebih gampang saudaraku memfitnah orang lain. Lebih gampang menggosipi orang. Membicarakan keburukan orang lain. Saudaraku, hati-hati dengan lidah. Ya saudaraku dalam kasih Tuhan. Dengan lidah orang bisa membangun orang lain. Dengan lidah orang dapat memuji orang lain. Tetapi dengan lidah juga orang bisa menjatuhkan, melemahkan, bahkan menghancurkan orang lain. Tetapi hari ini kita mau belajar bukan hanya dosa soal lidah. Apapun yang menjadi titik lemah saudara, minta Tuhan yang memampukan kita untuk kita dapat boleh hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ seperti kapal yang bisa dikendalikan oleh seorang kemudi, saudaraku. Ya, dikatakan di situ seperti kapal yang besar. Tetapi kapal yang besar ini dapat terarah, dapat dikekang, dapat dikemudikan oleh hanya seorang kemudi. Begitu juga dengan seperti seekor kuda, ya, diberikan kekang supaya kuda tersebut dapat terarah, saudaraku dalam kasih Tuhan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita mau serahkan hidup kita. Bagian-bagian yang mungkin lemah menurut saudara, yang suka jatuh, saudaraku. Atau mungkin soal lidah, saudara mudah jatuh, ya. Tetapi kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ya, Yesus ketika dia akan naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudusnya untuk menolong kita. Saya akan bacakan saudaraku, Injil Yohanes, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, seorang penolong yang lain ini, saudaraku, diberikan untuk menyertai kita. Bukan hanya menyertai ketika keadaan dalam kondisi di luar saja, saudaraku. Ketika kita berjalan disertai, ketika kita melayani disertai, ketika kita dalam keadaan apapun dilindungi. Tetapi juga penyertaan Tuhan itu menolong, memampukan kita
untuk kita boleh dikuatkan, untuk kita boleh dimampukan hidup seturut kehendak Tuhan. Nah saudaraku dalam kasih Kristus, mari firman Tuhan kali ini ya mengatakan ya manusia membutuhkan Tuhan. Mari ketika saudara memulai aktivitas, ketika saudara memulai suatu usaha, ketika saudara mulai berjalan, mulai bekerja, mulai belajar, apapun yang saudara sedang lakukan, Tuhan, kami butuh Engkau. Ya, jangan seperti Daud dikatakan apa? Pikirku aku mampu, pikirku aku bisa, tetapi justru aku jauh daripada hal yang baik. Saudaraku, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita minta kemampuan daripada Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Ketika saudara lemah, merasa sudah tidak mampu lagi, di situ Tuhan yang akan memampukan kita. Manusia tidak dapat, tetapi Tuhan dapat memampukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kalau firman Tuhan di saat teduh ini berbicara buat kami, untuk kami mengandalkan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pikir kami dapat melakukan jalan dalam hidup kami dengan cara kami, dengan kemampuan kami. Tetapi justru terkadang kami tersesat, kami terjatuh, kami lemah Tuhan. Tetapi ketika kami dengar firman Tuhan, kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang memampukan untuk kami hidup kudus, hidup benar, menyukakan hati Tuhan. Bahkan hidup kami dikuatkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang lemah di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan. Yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kehidupan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Ini doa kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.